slow. I waited still. John Edward Jones ini jadi adalah seorang pria yang pada saat kasus ini terjadi baru berusia 26 tahun. Dia adalah seorang pria yang cukup mapan dan lulusan dari kedokteran Universitas Virginia Medical School. Dan John Jones ini sedang berada di puncak kesuksesan hidupnya pada kasus ini terjadi karena keluarganya yang cukup ideal, pendidikannya juga mapan sekali, dan tentunya secara finansial aman-aman aja. Dan dia sebagai pria juga punya penampilan yang tampan dan masih muda juga kan, dan hidup berbahagia juga bersama istrinya yang sudah dia nikahi, dan istrinya juga cantik namanya Emily, dan dia bahkan sudah dikaruniai 1 orang anak yang pada saat kasus ini terjadi itu baru berusia 1 tahun. Dan bahkan bisa dibilang anaknya ini udah disetting sama dia untuk bisa jadi seorang calon dokter di masa mendatang. John ini lahir pada tanggal 21 Januari 1983 di Sandy, Salt Lake County, USA atau United States of America. Kota tersebut adalah sebuah sub dari perkotaan Salt Lake City. Nah, John ini adalah seorang penjelajah goa pada saat kecil. Karena memang dia sama adiknya itu sering banget diajak sama ayahnya untuk menjelajah atau berlibur untuk berjelajah goa. Jadi bisa dibilang dia tuh pas muda itu sudah cukup familiar dengan yang namanya goa-goa untuk bereksplorasi. Cuman tentunya goa-goa pada saat dia kecil kan tentunya tidak terlalu yang menantang-menantang atau yang berbahaya. Cukup memang menjadi sebuah eksplorasi santai aja bisa dibilang. Nah akhirnya dia tuh tahun 2009 karena menurut dia udah lama gak masuk goa, dia pengen coba liburan lagi, hal yang sudah dia lakukan dari kecil dulu, dan akhirnya makanya dia memutuskan untuk berlibur dan bereksplorasi ke goa yang bernama Natipati atau Natipute. Natipute ini adalah goa hydrothermal yang berada pada barat daya danau Utah dan sekitar 55 mil dari Salt Lake City. Jadi cukup jauh dari pusat perkotaan. Jadi cukup anta-beranta bisa dibilang ya. Dan hydrothermal ini sendiri adalah sebuah goa yang biasanya terbentuk karena pemanasan dari sebuah cairan yang ada di goa tersebut dan akhirnya membentuk sebuah pola atau membentuk sebuah yang namanya goa-goa ini. Jadi memang cukup dinamis bisa dibilang bentuknya dan cukup tidak tertebak dan bahkan bisa dibilang seringkali memiliki sudut-sudut yang cukup sempit karena dari hydrothermal ini. Nah, goa ini sebelumnya populer di kalangan penjelajah goa tentunya dan memang terkenal karena lorong-lorongnya sempit dan berbahaya. Dan sama seperti kebanyakan orang yang memang biasanya menantang gitu ya dan cinta dengan adrenalin dan eksplorasi, biasanya mereka akan terus naik kelas untuk setiap hal yang mereka eksplorasi. Seperti mungkin anak naik gunung pasti pengennya gunung yang lebih menantang lagi sampai ke Everest mungkin puncaknya. Nah, goa pun juga sama, mereka akan cari yang lebih menantang lagi supaya menjadi sebuah kepuasan bagi diri dia dalam tahap eksplorasinya. Dan Natipati adalah salah satu goa yang cukup punya tantangan dan tingkat berbahaya yang cukup tinggi. Nah namun setelah dia bertahun-tahun lamanya udah gak pernah eksplorasi goa karena dia eksplorasi goa tuh terakhir juga pas muda-muda banget gitu ya, pas masih sama bapaknya. Nah sekarang tentunya badannya udah gak seperti dulu lagi. Sekarang dia udah tingginya 1,8 meter, berat badannya bahkan 90 kg. Jelas John ini tidak dalam postur seperti anak-anak lagi. Dan harusnya pendekatan dia dalam masuk goa harusnya berbeda daripada zaman dia masih kecil dan badannya masih minim gitu. Nah jadi memang cukup prematur bisa dibilang saat dia sudah lama gak bereksplorasi lalu memutuskan untuk bereksplorasi ke goa yang memang sudah terkenal karena tingkat berbahayanya dan tantangannya yang cukup tinggi bisa dibilang. Nah mimpi buruk itu dimulai pada tanggal 24 November tahun 2009 di senja hari. Kala itu John Jones ini tiba bersama keluarganya di Gua Natipati. Setelah mereka masuk ke dalam mulut goa, John ini memutuskan untuk masuk ke bagian lorong goa yang dikenal dengan nama Birth Canal. Atau yang bisa dibilang memiliki arti saluran kelahiran gitu ya. Dinamai demikian karena memang begitu sempitnya lorong tersebut hingga banyak orang yang akhirnya menyebut lorong tersebut sebagai birth canal atau saluran rahim. Nah karena suasana klaustrofobia yang amat kental tentunya karena memang semakin tipis, semakin kecil, John pun ingin menguji keberaniannya di sana. Jadi dia pengen menantang dirinya sendiri bahwa harusnya gua itu bisa mengalahkan gua ini dan bisa yang namanya lolos dari birth canal ini. Nah John merasa pede banget dan yakin akan kemampuannya walaupun badannya udah gak sekecil dulu nih. Makanya gue bilang pendekatannya harusnya berbeda tapi dia masih melakukan pendekatan yang sama. Sebab memang banyak orang yang akhirnya menguji nyali mereka di birth canal dan memang banyak yang berhasil aja dan tanpa kecelakaan apapun. Nah ini yang menjadi bahan pertimbangan dia bahwa kalau orang lain bisa, nah dia pun juga pasti bisa.
Padahal ada satu sisi yang lain di mana mungkin orang-orang tersebut sudah biasa menjelajah goa dan tahu teknik yang tepat. Dan dia adalah orang yang sudah lama tidak eksplorasi, lalu eksplorasi kembali dengan kondisi tubuh yang sudah jauh berbeda. Sayangnya memang ketika tengah merangkak masuk lebih ke dalam birth canal ini, akhirnya dia tuh melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal, di mana dia tuh mengambil belokan yang salah. Padahal ini bisa dibilang cuman urusan belok kanan atau kiri doang nih, gitu kan. Nah, jadi memang cukup krusial sekali semua keputusan dan planning lo untuk mengeksplorasi si birth canal ini. Nah, akhirnya yang dimana dia tuh seharusnya belok ke kiri untuk bisa mencapai ke birth canal gitu ya, untuk bisa lolos dari birth canal, dia malah melakukan yang namanya belokan ke kanan. Jadi sudah salah. Nah, karena saking sempitnya lorong yang dia laluin ini, ia tuh nggak cuma merangkak ke depan dengan tangan doang nih. Tapi dia juga harus menggunakan pinggangnya, jadi pinggangnya harus ngegesek-gesek si lorongnya supaya bisa bergeser badannya. Bahkan perutnya, bahkan jemari tangannya ini juga digunakan untuk bisa mendorong tubuhnya ke depan karena saking sempitnya ini lorong untuk bisa mencapai si birth canal ini. Kemudian ketika ruang yang dijelajahi ini semakin sempit dan semakin mengkerucut bahkan mencapai sebuah titik yang mungkin gak akan bisa dilalui lagi dengan badan sebesar dia, ia pun mulai sadar bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal dan sangat berbahaya. Dan dia tahu betul sepertinya dia sudah melalui yang namanya jalur yang salah untuk bisa mencapai birth canal tersebut. Kini lorong gua yang dilaluinya ini terlalu sempit untuk dirinya untuk bisa berbalik secara mandiri. Bahkan dia tuh juga gak mampu mundur karena badannya udah bisa dibilang nyangkut guys. Dan karena sekujur tubuhnya memang sudah benar-benar terjepit dan memang terhimpit di lorong yang sudah dia laluin. Karena memang dia sudah melakukan segala hal untuk maju dan sekarang untuk mundur ini bakal jadi hal yang sulit banget. Sebagai gambaran betapa sempitnya lorong tempat John ini nyangkut atau terjebak, itu ketika dia merangkak masuk ke dalam lorong tersebut, ia bahkan harus yang namanya menahan napas dia supaya dada dan perutnya ini bisa lebih kecil sedikit. Jadi dia pengen masuk dengan tidak nafas. Sehingga volume badannya kan tentunya berkurang gitu ya. Semuanya jadi lebih kurus. Dan memang bisa bikin dia masuk di awal dia masuk ke dalam lorong tersebut. Tapi begitu dia menghirup udara kembali karena udah mulai panik dan klaustrofobik dan pengen ngambil oksigen, itu volume dadanya kan jadi mengembang. Badannya makin mengembang. Nah, ini yang jadi kesalahan yang fatal banget karena akhirnya itu yang membuat dia jadi nyangkut lebih parah lagi dan bahkan gak bisa lepas dan bahkan untuk nafas aja bahkan jadi lebih sulit. Betapa sempitnya ini goa memang membuat gue jadi merasa klaustrofobik sendiri padahal gue membaca atau meriset tentang kasus ini di ruangan yang cukup terbuka bahkan. John selaku adiknya sebenarnya juga sempat mengetahui bahwa kakaknya akan terjebak gitu ya. Bahkan dia berusaha narik tapi ya karena John ini sudah cukup berat dan memang nyangkutnya kayak udah parah banget jadi akhirnya juga gagal pertolongan dari adiknya. Yang lebih parah usaha adiknya ini justru malah bikin si John ini jadi terdorong maju dan akhirnya lebih terjebak lagi di posisinya yang semula. Karena memang bisa dibilang ini John ini terhimpitnya tuh di tempat yang menurun gitu. Jadi bukan begini nih gitu. Jadi nurun goanya. Jadi setelah ditarik sama adeknya udah mulai keangkat sedikit, itu saat dilepas karena emang gak kuat dan gak bisa, itu jadi ngebuat badannya John itu jadi makin turun karena gravitasi. Jadi memang ini semakin parah dan lu bisa bayangin betapa tegangnya John yang tahu bahwa dia gak bisa keluar nih dari lorong ini yang benar-benar sempit dan nafas aja tuh sulit dan bahkan dengan keadaan kepala di bawah atau terbalik. Akhirnya si Josh ini pun langsung keluar gitu ya dari gua tersebut, langsung mencari bantuan. Namun mengingat lokasinya John terjebak ini berada 120 meter dari pintu masuk goa dan 30 meter di bawah tanah, terlebih lagi ditambah lokasi yang cukup remote dan anta-beranta si Natipati ini berada, jadi perlu waktu yang lama sekali bahkan berjam-jam untuk tim penolong ini untuk bisa tiba dan mempertimbangkan cara terbaik untuk bisa menyelamatkan John dari gua ini. Dan ketika anggota tim penyelamat ini tiba, yaitu seorang wanita bernama Susi Motola, John ini sudah terjebak selama 3,5 jam di kala itu. Jadi udah cukup lama, lu bisa bayangin betapa tersiksanya, gak bisa napas, gak bisa minum, terus dalam kondisi terbalik, jadi itu tekanan darah di kepala juga udah semakin tinggi gitu ya. Apalagi pada saat itu waktu sudah menunjukkan 12.30 malam, karena posisi John yang juga tadi gue bilang terbalik, maka yang bisa Susi lihat kala itu hanya sepasang sepatu dari John Edward Jones ini.
Sekitar 24 jam kemudian, lebih dari 100 anggota tim penyelamat akhirnya datang dan diturunkan untuk bisa nolong John karena kondisinya dan juga level dari penyelamatan ini cukup tinggi, jadi butuh banyak orang untuk bisa menolongnya. Dan memang tugas mereka semua ini adalah berusaha untuk bisa benar-benar menyelamatkan si John Edward Jones ini dari goa tersebut. Nah, mereka berencana menggunakan sistem katrol dan tali yang bisa dibilang cukup kompleks dan rumit untuk bisa menyelamatkan nyawa si John yang terjebak di bawah ini. Mereka mengerti caranya, sebab itu bukan pertama kalinya mereka harus menolong orang yang terjebak di dalam gua tersebut, karena memang gua ini sakral dan banyak ngejebak orang, jadi tentunya mereka sudah belajar banyak soal penyelamatan orang-orang yang terjebak di lorong-lorong gua tersebut. Ya, John memang bukan orang pertama yang memang tersangkut di dalam gua tersebut, karena memang pada 2004 dua orang anak itu nyaris kehilangan nyawanya juga ketika terjebak di dalam gua tersebut, dan masing-masing itu hanya berselisih setiap minggu dalam tiap kasusnya. Kala itu tim penyelamat itu membutuhkan waktu 14 jam untuk menolong pemuda berusia 16 tahun yang tentunya badannya atau ukuran tubuhnya itu jauh lebih kecil dari John. Itu aja butuh yang namanya 14 jam. Itu menggunakan katrol yang sama seperti yang akan mereka gunakan untuk menyelamatkan si John Edward Jones. Nah, memang karena kedua insiden tersebut gitu ya, anak-anak muda ini yang tersangkut cuma sekitar 1 minggu jedanya, itu pemerintah akhirnya memang menutup si gua Nati Putih ini pada 2004 sebelum akhirnya dibuka kembali untuk pariwisata atau untuk para penjelajah di tahun 2009. Nah, mirisnya adalah si peristiwa yang menimpa John ini itu terjadi benar-benar baru 6 bulan setelah gua itu kembali dibuka. Jadi kalau ini gua kembali dibuka mungkin tahun depan, ya si John harusnya nggak kena kayak gini nih. Tapi memang benar-benar jedanya tuh 6 bulan si John masuk dan terjebak lagi. Dan waktu memang semakin menipis dan memang kondisinya John juga semakin drop karena namanya gravitasi gitu ya, membuat dia juga darahnya jadi ke kepala dan netes terus dan susah napas juga. Ya ini kondisi yang benar-benar parah banget bisa dibilang. Jadi hidup dan mati dalam setiap detik dan setiap menitnya. Kondisi tersebut juga menimbulkan stres yang teramat bagi tubuhnya John karena cairan tubuhnya termasuk darah itu juga terus mengalir ke bagian kepala gitu. Jadi makin parah gitu ya. Dan memang tekanannya semakin dalam gitu bisa dibilang. Jantungnya juga bekerja semakin keras tentunya untuk memompa darah tersebut agar gak pendarahan juga di otak nantinya. Dan gak gagal jantung juga. Dan tim penyelamat akhirnya siap menarik tubuh John dengan sistem katrol dan tali yang mereka pasang yang sama yang mereka gunakan untuk menyelamatkan dua bocah 16 tahun di tahun 2004. Namun, rencana itu tidak berjalan lancar. Karena ketika katrol tersebut ingin ditarik, itu katrolnya terlepas dan tiba-tiba rusak. Ada beberapa dugaan mengapa kejadian rusak ini terjadi. Pertama, katrol tersebut itu terlepas karena sepertinya dipasang di bagian goa yang cukup lunak karena mengandung tanah liat, karena hydrothermal tersebut. Kedua, tentu berat tubuhnya John ini yang adalah seorang dewasa yang beratnya sekitar 90 kilo ini tidak dipertimbangkan oleh tim penyelamat mungkin. Karena bagi mereka mungkin dia berhasil untuk mengangkat bocah 16 tahun yang mungkin beratnya sekitar 50-60 kilo, sekarang harus ngangkatnya 90 kilo, itu mereka nggak pertimbangin. Dan akhirnya copot tuh katrol gitu kan. Celakanya, sistem katrol dan tali itu merupakan satu-satunya cara untuk bisa ngelepasin John dari himpitan gua tersebut. Karena nggak bisa dibor, nggak bisa diapa-apain nih. Jadi emang itu satu-satunya cara. Dan ketika misi ini gagal, tentunya para tim penyelamat harus ngomong ke keluarganya John bahwa John itu kayaknya nggak bisa diselamatin lagi dan seperti tidak ada jalan lain untuk bisa menyelamatkan John yang sudah terhimpit lebih parah setiap menitnya. Akhirnya pada tengah malam, sehari setelah ia terjebak, John tuh dinyatakan meninggal karena gagal jantung. Karena tentunya bentuk tubuh yang terbalik dan susah napas dan segala macam ini yang ngebuat dirinya juga udah kehilangan kesadaran sebenarnya di jam-jam terakhir. Tubuhnya akhirnya juga gak mampu lagi menahan beban kuat akibat posisinya yang terbalik juga gitu kan. Belum lagi tekanan yang memang menimpa paru-parunya yang terhimpit dan volume dadanya yang gak bisa seluas kita nafas biasa. Dan atas persetujuan keluarganya, tubuhnya akhirnya ditinggalin di sana. Karena kalau memang nanti akan terus diangkat atau dipaksa diangkat, takutnya jadi banyak tim penyelamat yang akan juga mengalami hal yang sama. Atau bisa jatuh korban untuk bisa ngebela-belain mengevakuasi jenazahnya John. Makanya akhirnya jenazah John itu ditaruh di sana, bahkan bisa dibilang menjadi sebuah peringatan juga bagi para penjelajah lain bahwa pernah terjadi kejadian yang sangat-sangat mengerikan di Gua Nati Pati ini. Bahkan sebagai peringatan juga, ini kejadiannya John ini dibuat sebagai pelakat di daerah tersebut untuk bisa menghormati dari tewasnya John Edward Jones.
Dan untuk menghormati juga keluarganya yang tentunya berduka sekali karena tujuannya untuk liburan bareng. Dan ternyata mereka harus menyaksikan menit-menit terakhir dari John di tempat tersebut tanpa mereka bisa ngelakuin apapun. Plakat tersebut tentunya menjadi sebuah memori, sebagai sebuah kenangan gitu ya bagi keluarga dan tentunya bagi orang-orang yang kesana untuk tahu betapa berbahayanya Nati Pati ini. Akibat tragedi yang menimpa Jones, pemerintah Utah akhirnya bergerak cepat dengan menutup goa ini untuk selama-lamanya kali ini. Dan melarang siapapun untuk memasukinya demi mencegah insiden yang sama itu akan terulang kembali. Dulu gua Nati Pati bisa dikunjungi sekitar 25.000 wisatawan. Namun sekarang tempat tersebut menjadi wilayah terlarang dan mengerikan tentunya dengan reputasinya yang menakutkan sebagai pengundang maut bagi para penjelajah goa. Pada 2016, seorang sutradara bernama Isaac Halasima membuat film tentang John Jones berjudul The Last Descent. Kalian bisa nonton itu film jika kalian pengen dapetin gambaran yang lebih dramatisnya lagi, kengeriannya lagi. Tapi semoga cerita gue di hari ini bisa mentranslasikan kengeriannya, keklaustrofobikannya. Ya gue gak berhenti juga ngulang-ngulang bawa darahnya itu ke kepala karena kondisi tersebut bener-bener gak enak. Terus lo nafas gak bisa lega. Ini tulang rusuk lo pasti kena gue dan itu pasti sakit. Jadi ini adalah kondisi yang benar-benar parah banget menurut gue. Dan bayangin bagaimana diri lo itu di setiap menitnya tahu bahwa lo gak bisa selamat dan lo harus tinggal nunggu diri lo pingsan aja. Tapi semoga apa yang dilalui sama John Edward Jones ini gak terjadi sama para penjelajah goa lainnya di luar sana. Semoga gak ada juga orang-orang yang nekat untuk masuk ke Nati Pati ini. Karena tentunya pasti ada aja orang-orang gila yang pengen menantang dirinya lebih jauh dan masuk lagi ke gua tersebut. Dan mungkin pengen melalui jalurnya John Edward Jones yang pada saat itu bahkan John Edward Jones itu salah belok. Bukan memang punya tendensi untuk ke sana. Tapi itulah dia kengeriannya. Kondisi terbalik, lu gak bisa napas, sempit banget dan gak bisa ditolong. It's a big nightmare aja buat gue, apalagi yang gak suka sempit gitu. So itu aja bisa gue sampaikan. Kalau bisa cerita ini menarik, jadi inspirasi buat kalian juga untuk berjelajah gue dengan aman, dengan persiapan yang tepat. Naik gunung pun juga sama. Pokoknya kalau lu mau beradventure, pastiin diri lu dan kapasitas lu siap untuk segala hal yang akan ada di luar sana. Jadi jangan so asik tiba-tiba belum melalui step 1 udah mau ke step 5-10 gitu. Karena itu taruhannya tentunya nyawa guys. Itu yang bisa gue sampaikan. Silahkan like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivaldosantosa, gue di Instagram, di Twitter. Kalian bisa DM gue kasus menarik karena ini adalah salah satu kasus referensi dari kalian. So thank you banget buat referensinya. Dan masih banyak kasus-kasus menarik yang bisa kita bahas dan kita kupas di luar sana. And see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.